dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sudah sejak masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah, Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan kembali, mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yaitu kebangkitan dan kehidupan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersamanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
tinggi adalah dasar Raja seluruh bumi. Kristus kaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai dengan 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu, di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga akan pewartaan Injil Tuhan ini iman kita semakin diteguhkan. Amin. Saudara-saudari pun terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore semuanya. Kita bersyukur bahwa dianugerahi rahmat besar bisa merayakan Pekan Suci, khususnya pada hari ini kita memasuki Minggu Palma, merayakan Minggu Palma. Dan tentang cerita Minggu Palma itu
sudah kita dengarkan dalam Injil tadi. Beberapa hari atau bulan yang lalu, sering di YouTube atau di TV swasta atau nasional, sering ditampilkan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang paling kaya. Mereka adalah disebut para sultan yang tajir melintir. Kekayaannya dipamerkan, disebutkan, jenis pakaiannya, lebih-lebih perempuannya, jenis tasnya yang katanya harganya ada miliaran rupiah atau ratusan juta, hanya satu tas kecil. Ada yang bilang namanya Hermes, tas Hermes. Ya, Romo belum pernah punya tapi pernah sakit herpes. Dan sakit di kulit itu, jadi kena sakit kulitnya, sakit herpes. Itu dipamerkan. Kemudian dipamerkan jenis sepatunya, dipamerkan tunggangannya, kendaraannya, ada berapa, merek apa, dipamerkan yang paling kaya akan memiliki macam-macam. Romo tidak hafal nama-namanya. Romo dulu tahun 1989 pernah diajak umat paroki Cilandak pergi ke Surabaya, ke daerah Tanggulangin. Di sana itu tempat dipalsukan semua merek terkenal di Eropa. Lalu Romo dibelikan sepatu Belly sama ikat pinggang Belly, merek Belly. Romo pakai sebagai imam baru waktu itu ya, baru 3 tahun jadi Romo. Selesai misa Romo cepat dihampiri orang, ada 2 orang. Waduh, Romo gak pakai ini, merek terkenal itu Romo, merek mahal. Merek Belly itu mahal Romo. Romo juga kaget waktu itu. Waduh, kok terus tangkap begitu. Tapi tahu nggak ini belinya ini di Tanggulangin. Tanggulangin. Jadi ini palsu, bukan asli. Lalu Romo jadi malu memakai itu. Karena nanti dikira Romo pamer kemewahan macam itu. Ya sudahlah, ini sebagai pengalaman yang berharga bagi saya waktu itu. Nah, kalau orang-orang kaya yang tajir melintir itu pamer kekayaannya antara lain kendaraannya. Ya, Tuhan Yesus, Sang Raja para Raja, memasuki kota Yerusalem dengan naik sebuah keledai beban, bukan tunggangan kuda yang gagah perkasa, yang cepat. Yesus datang dengan mengendarai itu, menandakan inilah kualitas sang pemimpin yang sangat sederhana, yang sangat merakyat, yang tidak memamerkan kekuatan, tidak membawa tentara, tidak membawa pengawal, sama sekali tidak. Tetapi Yesus memasuki Yerusalem, hendak menyucikan kota Yerusalem untuk menyucikan seluruh umat manusia. Karena kota Yerusalem itu terkenal sebagai kota yang menolak Yesus. Berarti kota yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk memasuki rentetan di mana dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya Kristus menyucikan kota Yerusalem, maksudnya penduduk Yerusalem,
terutama yang percaya kepada Dia, dan menyucikan umat manusia dengan sengsara wafat dan kebangkitannya itu, Kristus mau memulihkan citra manusia, citra Allah yang ada dalam diri manusia yang rusak karena dosa-dosa manusia dan dosa asal. Kita sebagai orang-orang Kristiani tentu saja merasa bersyukur bahwa kita telah menerima karya Tuhan itu, di mana kita semuanya disucikan dari dosa-dosa dan kesalahan kita ditebus oleh Kristus dengan sengsara yang mengerikan, terutama di kayu salib, agar kita ditebus olehnya dan beroleh hidup abadi. Dan berkat pembaptisan kita tahu itu, kita dikuduskan, kita dijadikan anak-anak Allah yang memiliki hak warisan, yaitu memasuki kota Allah di surga, yaitu di rumah Allah Bapa di surga. Kita merasa seperti orang atau penduduk Yerusalem yang juga penuh dengan dosa. Maka mari kita lanjutkan perayaan kita ini, kita syukuri rahmat Tuhan, seraya kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Dan saat ini kita dengan senang hati dan sukacita mengeluhkan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan seruan Hosana, Hosana Putra Daud. Itulah yang akan kita kumandangkan lagu-lagu kita dalam mengiringi Yesus masuk ke kota Yerusalem. Amin. Hosana
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, malah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Mereka bilang ia pasrah kepada Allah, biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung.
jubahku, tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam, aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya. Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya.
Sesudah mengolok-ngolok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, Hai, engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan Yesus dan berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan Yesus mencelanya, demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya.
Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara Ibu Bapak dan saudara-saudari sudah mempertanyakan mengapa pada saat Minggu Palma kita merayakan Yesus masuk ke Yerusalem, dielu-elukan begitu banyak orang-orang ketika masuk ke Yerusalem, dan mereka dengan gembira menyambut kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Yesus yang naik keledai betina, keledai untuk beban mengangkut barang-barang, tetapi dinaiki oleh Tuhan Yesus. Ada yang menggelar pakaian, ada yang menebarkan dedaunan, dan mereka bersorak-sorai, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kenyataannya nanti pada hari Jumatnya, ketika di pengadilan, mereka yang hari Minggunya Yesus masuk itu mengeluh-elukan Yesus dan meneriakan yang sudah Romo kutip tadi, yang dulu mengatakan, "Hosana putra Daud." Tetapi dalam pengadilan itu sebaliknya katakan, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Ketika Pilatus menawarkan Barabas atau Yesus yang disebut Kristus ini, "Bebaskanlah Barabas, bebaskanlah Barabas." Bahkan mereka bersumpah dengan memilih Barabas itu, biarlah darahnya ditanggung oleh anak cucu kami. Jadi mau menggambarkan betapa manusia mudah berubah. Berubah pikiran, berubah hati, dan berubah perilaku. Untuk menggambarkan kelemahan-kelemahan manusia, termasuk kita ini. Betapa banyak kejadian terjadi. Pernikahan belum sampai 2 tahun sudah pisah, sudah berantem, sudah bertikai. Dulu masing-masing 2 tahun yang lalu mereka katakan, "Engkaulah satu-satunya pilihanku,
engkaulah yang paling cantik, engkaulah yang paling ganteng. Sesudah 2 tahun apa yang terjadi? Monyetlah kau. Bahasa binatang muncul. Anjinglah kau. Ada yang kasar sampai anjinglah. Itulah manusia mudah ingkar janji. Malah keluarga tetangga yang baru 3 hari nikah sudah cerai karena sang suami tidak rela meninggalkan selingkuhannya. Bulan madu dinodai selingkuh, itu sering terjadi. Kita bisa melihatlah betapa manusia itu lemah, mudah berubah. Dalam peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus, kita tahu seperti Rasul Petrus yang pada saat sesudah perjamuan terakhir mau mengikuti Yesus kemanapun, mau menyerahkan nyawanya sampai mati. Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku sampai 3 kali. Dan benar terjadi, yang baru beda berapa jam itu ya, tetapi Petrus tidak ingat, akhirnya menyangkal juga. Ada memang Yudas Iskariot yang sudah mengikuti Yesus 3 tahun, tetapi rupanya tidak berhasil didikan Yesus itu karena Yudas yang dikenal sebagai cinta akan uang, harta, menjual Yesus gurunya. Dan ketika dia menyaksikan Yesus dianiaya yang mengerikan, dia menyesali dosa-dosanya. Lalu dia membuang uang yang semula yang dia cari itu di bait Allah, dilemparkanlah uang itu. Lalu dia menangis, tetapi dia kalang kabut, buta mata, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kalau Rasul Paulus, dia sang menyesali diri, menangisi betapa terlalu pengecut dia itu. Dia takut menanggung akibat dia adalah murid Yesus, maka memilih menyangkal. Sudah menyesal, dia akhirnya menjadi murid yang berubah secara total, berani mewartakan Injil. Kita semuanya diajak untuk merenungkan, meneliti batin, introspeksi diri. Sejauh mana perjalanan hidup kita ini sungguh-sungguh setia. Anda yang merayakan Ekaristi ini masih tergolong setia karena tidak cerai, karena masih datang, masih mengimani Kristus. Namun kalau kita melihat secara sungguh-sungguh, secara jujur, bukankah kita berapa kali menyangkal Kristus? Bukankah kita berapa kali mengkhianati janji setia kita masing-masing? Karena itu
marilah kita lanjutkan permenungan kita ini. Selama pekan suci, kita diajak hari demi hari, jam demi jam, bagaimana dan apa yang terjadi pada diri Yesus Kristus yang puncaknya akan kita rayakan pada pekan suci, Trihari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Malam Paskah. Semoga permenungan hari ini membawa niat kita untuk sungguh-sungguh bertobat, untuk berubah, karena hanya orang-orang yang setialah yang akhirnya dapat hadiah mahkota kehidupan dari Tuhan Allah. Kita mohon pada Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk setia, agar mahkota kehidupan itu sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita kelak bersama hidup meraja bersama Tuhan Yesus yang kita rayakan sebagai Raja yang memasuki kota Yerusalem untuk menyucikan diri kita masing-masing. Amin. Marilah kita berdiri, kita lanjutkan dengan doa aku percaya singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian, kemudian bangkit dari antara orang mati, yang naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara, bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, malah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami
menjadi putra dan putrimu berkat jasa Yesus Kristus putramu. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan-permohonan kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Ampun ya kami serahkan ini, ampun dan dosa manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat korban yang penuh daya ini dan karena belas kasih-Mu dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Makin dekatlah hari-hari sengsaranya yang menyelamatkan, serta kebangkitannya yang mulia. Pada hari-hari itulah kesombongan musuh lama ditaklukkan, dan sakramen penebusan kami dikenangkan. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat bersukaria di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucapkan syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami akan roti dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah dan bantulah saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Kami mohon kasihanlah kami semua yang agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta muji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Bapa kami yang
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan pada kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Perhatikanlah ya Tuhan keluarga-keluarga Katolik yang dalam hidupnya belum menemukan kebahagiaan karena egoisme diri, karena kesombongan atau gengsi. Bantulah agar keluarga itu menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Janganlah bertungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Saudara-saudari itu terkasih, inilah Yesus Kristus yang tersalib, yang wafat untuk dosa-dosa kita. Berbahagialah kita semua yang hari ini diundang mengikuti perjamuan anak domba Allah. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut ini senantiasa mendai kita untuk mencapai hidup yang kekal. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon padamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju. Dan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dalam kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk, malah kita sejenak mendengarkan beberapa pengumuman. Oh iya, saya lupa bahwa tadi pengumuman sudah dibacakan pada awal pengantar misa. Selanjutnya kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Pandanglah keluargamu ya Tuhan. Untuk mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak enggan menyerahkan diri ke dalam tangan orang-orang durjana dan menanggung siksaan salib demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi Minggu Palma sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil mewartakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Pergilah dan wartakanlah kebaikan Tuhan, kita diutus. Amin.